Story 4. Seorang berboi dan tamu yang kehujanan. Sudah lama saya tidak berbincang-bincang dengan Pak Nyoman, manajer lapangan di kantor. Kebetulan, dia sedang tidak di lapangan, walaupun secara teknis saya tidak paham detailnya. Secara susunan organisasi, kedudukan saya sedikit di atasnya, jadi, dia memang biasanya melaporkan keadaan lapangan ke saya. Pembicaraan kadang berawal dari masalah pribadi hingga akhirnya membicarakan keadaan lapangan di Limau, Prabu Mulih. Mulailah curhatnya atas perilaku beberapa karyawan bawahannya. Dia bilang, ada satu karyawan yang setiap hari bawa pisau. Ada juga satu lagi kepala security yang selalu membawa mobil kantor untuk urusan pribadi. Namun, kedua orang ini tidak ada yang berani menindak. Sedikit curhatan Pak Nyoman ini membuat saya kepikiran terus, bahkan, selesai pembicaraan yang hanya berlangsung selama 30 menit di pagi hari, sampai rapat siang ceritanya masih berputar-putar terus di kepala saya. Saya jadi kepikiran, lalu saya dalam hati berkata, coba tadi masalahnya tidak diungkap. Pasti saya tidak kepikiran dengan masalah lapangan, bagaimana caranya agar manajemen itu bisa diputuskan langsung oleh tingkat bawah. Tanpa ke atas, pasalnya, kebiasaan membawa masalah ke atas membangkitkan kebiasaan atasan untuk memutuskan. Ini bisa membuat organisasi kena sindrom Mesias. Mesias Syndrome adalah perilaku organisasi yang kalau ada bos masalah selesai. Dan bos atau ownernya itu-itu saja, kalau dia tidak ada, langsung ada masalah, kalau ada dia masalah tidak ada atau cepat selesai. Banyak organisasi mengalami hal itu, termasuk perusahaan saya ini. Keterampilan manajemen memang unik, saya sangat ingin memiliki organisasi yang memiliki tim yang dewasa, mempunyai pegawai yang berani memutuskan. Bagian dari solusi, gara-gara peristiwa tersebut, saya jadi teringat bulan Februari 2012, ketika saya sedang dalam trip bisnis ke luar negeri. Sewaktu di Singapura, kami tinggal di Four Seasons Hotel. Suatu pagi kami bertiga dengan mitra dan direksi, sarapan di coffee shop. Di meja sebelah saya, duduk sepasang suami istri bule yang sudah berumur, mungkin sekitar 55 tahun. Secara posisi duduk, ujung kursi saya menempel dengan ujung kursi sang suami, sehingga setiap pembicaraan mereka berdua praktis bisa saya dengar dengan baik. Sampailah IM Hotel Four Seasons menghampiri mereka berdua, dia menyapa dan bertanya, singkat bagaimana tidur mereka tadi malam. Saya heran, kok IM ini sangat perhatian dengan mereka berdua. Sesaat kemudian, sang IM pergi meninggalkan mereka berdua. Saya pun memberanikan diri menyapa dan bertanya, apakah mereka tinggal di hotel itu? Dia bilang, sebenarnya mereka tidak tinggal di situ, melainkan di hotel sebelahnya, tapi tadi malam mereka tidur di situ. Saya pun bertanya kembali, mengapa mereka pindah? Dia bercerita, katanya pukul 11 tadi malam, mereka menumpang berteduh di sana karena hujan sedang deras-derasnya. Hotel mereka memang di seberang jalan, tetapi kalau mereka menerabas, pasti basah kuyup juga dan tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian mereka bertemu dengan bellboy Four Seasons yang akan pulang. Kebetulan shift kerjanya baru saja selesai. Dia menawarkan payung, tetapi dengan hujan sederas itu rasanya payung pun tidak cukup. Sang bellboy bahkan menemani mereka menunggu hujan mereda sampai sekitar 30 menit, sampai akhirnya dia bilang, sepertinya mustahil mereka bisa tetap kering kecuali mereka menginap di Four Seasons itu. Tentu saja mereka menolak karena tarif Four Seasons 5 kali lebih mahal daripada hotel mereka. Tiba-tiba sama bellboy menawarkan tarif yang sama dengan hotel mereka. Dia pun menelepon YM-nya dan berkata, ada 2 orang tamu hotel seberang yang terjebak di lobi kita. Dia tidak mau tinggal di sini karena harganya lebih mahal. Akhirnya saya tawarkan tarif yang sama dengan hotel seberang dan mereka mau. Sekian laporan saya, katanya. Tentu saja pasangan ini terheran-heran dengan tindakan bellboy itu. Dia mengantarkan mereka ke meja resepsionis dan menyampaikan tarif yang sudah mereka sepakati. Tidak sampai 5 menit kemudian, pasangan itu sudah berada di bawah naungan Four Seasons, berendam air panas dan menikmati waktu sebaik-baiknya. Mendengar cerita itu, saya juga ikut heran dan bertanya lebih jauh lagi, apakah mereka yakin bahwa itu bellboy-nya? Dia pun menjawab cepat dan menunjuk seorang keturunan Tionghoa di depan lobi. Itu dia orangnya, katanya. Saya terhenyak juga, manajemen model apa yang Four Seasons terapkan, ya? Level bawah bisa ambil keputusan strategis? Sebuah manajemen terbuka yang hebat. Tak lama kemudian, sang IM kembali mendekati sepasang bule tadi dan bertanya dengan sopan. Apakah mereka mau check out hari ini dan dia akan segera membantu menyiapkan segalanya?
Lalu sepasang suami istri itu berkata bahwa mereka ingin tinggal di situ lebih lama lagi. Lalu, Sang Yiem pun berkata bahwa mereka tidak bisa lagi memberikan tarif yang sama seperti kemarin. Namun, rupanya sepasang suami istri itu sama sekali tidak keberatan. Kebetulan mereka sangat senang dengan pelayanannya dan tidak peduli akan harganya, mereka mendapatkan pelayanan yang tulus dan itulah yang paling penting bagi mereka. Sang Yiem pun mengangguk dan tersenyum. Saya lihat matanya menatap jauh ke Belboi di depan lobi, yang sedang sibuk membantu tamu mengangkat koper, sejenak memerhatikan fenomena tersebut. Kami bertiga di meja makan, tanpa komando mengucap kalimat yang hampir mirip, budaya ini harus ditiru dan dipraktikkan di organisasi kita. Setuju.